فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ayatu tsalitsah, ayat yang ketiga. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala 'aini. Dan aku berikan kepadamu rasa cinta dariku, dan agar engkau dipelihara dengan pengawasan dariku. Qala al-khitabu li Musa alaihi salatu wassalam. Pembicaraan ini diarahkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Aku berikan kepadamu rasa cinta dariku. Ini kepada Nabi Musa. Faqauluhu alqaitu 'alaika mahabbatan minni, sehingga ucapan Allah Subhanahu wa taala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni ikhtalafal mufassirun fi ma'naha. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maknanya. Faminhum man qala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni ya'ni anni ahbabtuk. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwasanya maknanya adalah sesungguhnya aku mencintaimu. Aku berikan kepadamu rasa cinta dariku. Maknanya aku mencintai engkau, wahai Musa. Wa minhum man qala alqaitu 'alaika mahabbatan minan nas. Di antara mereka ada yang mengatakan aku berikan kepadamu rasa cinta dari manusia. Yang mencintai berarti siapa nantinya? Yang mencintai nantinya siapa? Manusia. Allah berikan rasa cinta kepada Nabi Musa dari para manusia, sehingga orang-orang mencintai Nabi Musa. Wal ilqa min Allah, dan yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat manusia mencintai Allah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat manusia mencintai Nabi Musa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ai anna man ra'aka ahabbak. Maknanya bahwasanya barang siapa yang melihatmu, dia akan mencintaimu. Wa syahidu hadza anna imra'ata fir'aun lamma ra'athu ahabbathu wa qalat la taqtuluh asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Yang menguatkan pendapat ini adalah bahwasanya istri Fir'aun tatkala melihatnya, maka dia langsung menyukainya. Asna turun. Maka istri Fir'aun langsung menyukai Musa, yang saat itu mereka dapati dari sungai setelah dihanyutkan oleh ibunya agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Ketika diangkat dan ditunjukkan kepada istri Fir'aun, maka istri Fir'aun langsung apa ini? Senang dan meminta kepada Fir'aun agar jangan membunuhnya. Ini maknanya, aku jadikan setiap orang yang melihatmu langsung apa ini? Mencintaimu, menyukaimu. Dan dia pun berkata, la taqtuluh, jangan kalian bunuh dia. Padahal itu tahunnya pembunuhan. Karena selang-seling. Kalau dibunuhi semua nanti nggak ada keturunan Bani Israel. Setahun dibiarkan hidup, setahun dibunuhi lakinya. Tahun itu tahun pembunuhan. Maka kata istri Fir'aun, jangan bunuh dia. Nah, siapa tahu dia bisa bermanfaat untuk kita, atau bisa kita jadikan dia sebagai anak. Au nattakhidahu walad, atau kita jadikan dia anak. Kita angkat dia sebagai anak. Walau qala qail, kalau ada yang berkata,
Ayumkinukum an tahmilul ayah 'alal ma'nayain? Apakah mungkin bagi kita untuk membawa ayat ini kepada dua makna sekaligus? Bahwasanya Allah mencintai Nabi Musa dan Allah juga mencampakkan rasa cinta kepada manusia kepada Nabi Musa sehingga manusia mencintai Nabi Musa. Apakah mungkin kita bawa ayat ini kepada dua makna itu? Laqulna na'am. Maka kita akan mengatakan iya mungkin. Allah mencintai Nabi Musa, orang-orang yang melihat Nabi Musa pun juga akan apa? Mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Binaan alal qaidah. Ini dibangun di atas kaidah. Wa huwa annal ayah idza kanat tahtamilu ma'nayaini la munafata bainahuma. Apa kaidahnya dalam ilmu tafsir? Bahwasanya suatu ayat jika mungkin untuk dibawa kepada dua makna sekaligus tanpa adanya pertentangan antara dua makna tersebut, fa innaha tuhmalu alaihima jami'an. Maka ayat itu dibawa kepada dua makna itu sekaligus. Ya kita bawa saja, kita katakan Allah mencintai Nabi Musa dan orang-orang pun yang melihat Nabi Musa akan mencintai Nabi Musa. Karena nggak ada pertentangan antara Allah mencintai Nabi Musa dengan orang-orang mencintai Nabi Musa. Semuanya bisa jadi ada pada diri Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini kaidah penting dalam ilmu tafsir. Satu ayat jika mengandung dua makna atau lebih dan mungkin untuk digabungkan semua makna tersebut tanpa adanya pertentangan, maka dibawa kepada semua banyak maknanya. Fa Musa alaihi salatu wassalam mahbubun minallahi azza wajal. Sehingga Nabi Musa kita katakan dia dicintai oleh Allah azza wajal, wa mahbubun minan nas, dan juga dicintai oleh siapa? Manusia. Idza ra'ahun nas ahabbuh. Jika orang-orang melihat beliau maka mereka mencintai beliau. Wal waqi' annal ma'nayaini mutalaziman. Dan secara kenyataan bahwasanya kedua makna ini saling terkait. Ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka manusia pun juga akan mencintai orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis, ketika Allah mencintai si fulan, maka Allah memberitahu siapa? Jibril. Wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan. Fa'ahibbah, maka cintailah dia. Maka Jibril pun apa? Berkata kepada para malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, fa'ahibbuh, maka cintailah oleh kalian si fulan. Kemudian setelah itu dicampakkan rasa cinta ke muka bumi sehingga orang-orang manusia pun mencintai siapa? Si fulan. Awalnya dari mana? Kecintaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah, ini lazimnya maka akan dicintai oleh siapa? Manusia. Ya enggak semua manusia, tentu saja hamba-hamba Allah yang bertakwa dan orang-orang solehnya. Paham ya? Nah, sehingga kedua makna ini saling terkait, mutalaziman. Li'anna Allah Ta'ala idza ahabba 'abda, karena Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, alqa fi qulubil ibadi mahabbatah. Maka Allah akan mencampakkan ke dalam hati para hamba kecintaan kepada orang tadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ahabbahu Allah wa habbahu ila khalqi. Dan dinukil dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, Allah mencintainya. Allah mencintainya, maka Allah pun membuat makhluk mencintai dia. Nah, bahwasanya Allah mencintai beliau, maka Allah pun membuat makhluk cinta kepada beliau. Sehingga saling terkait. Enggak ada saling bertentangan antara kecintaan Allah dengan kecintaan manusia. Summa qala, kemudian Allah mengatakan, walitusna ala aini. As-sun'u ja'lu syai' ala sifatin muayyanah. As-sun'u maknanya adalah menjadikan sesuatu dalam bentuk tertentu. Menjadikan sesuatu dengan bentuk tertentu. Itu namanya sun'u. Kasun'i sofaihil hadid kudura. Seperti membuat lempengan besi menjadi panci. Ini namanya apa? Sun'u. Membuat sesuatu memiliki bentuk tertentu. Seperti membuat lempengan besi dari apa? Jadi apa? Jadi panci. Wasun'ul akhsyab abwaba. Membuat kayu jadi apa? Pintu. Wasun'u kulli syai'in bihasabi. Dan menciptakan sesuatu itu sesuai dengan bentuknya masing-masing. Fasina'atul bait misalnya.
Sehingga makna sina'atul bait, menciptakan rumah, maknanya adalah bina'ul bait, maknanya membangun rumah. Wa sina'atul hadid, kerajinan besi, maknanya adalah ja'luha awani masalan au muharrakat, menjadikannya seperti bejana, awani, bejana-bejana contohnya, atau muharrakat atau ada muharrikat. Wasunul adami maknanya tarbiyah al-badaniyah wal aqliyah. Adapun sunul adami, merawat manusia, maknanya adalah at-tarbiyah al-badaniyah. Maknanya adalah merawat secara badan dan akal. Sehingga maknanya walitusna ala ini, kalimat sun'u kalau diarahkan kepada anak Adam, mana manusia, maknanya adalah merawat badan dan apa? Akal. Tarbiyat al-badaniyah, tarbiyatuhul badaniyah bil ghidha. Allah rawat badannya dengan makanan, dengan nutrisi. Wa tarbiyatuhul aqliyah bil adab wal akhlaq. Dan merawatnya secara akal dengan diajari adab dan akhlak, wa ma'asbah dzalik, dan yang semisalnya. Wa Musa alaihi salatu wassalam hasralahu dzalik. Sementara Nabi Musa, beliau mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Walitusna'a ala aini. Dan agar engkau dilakukan padanya apa? Sun'u. Apa dari sun'u tadi? Dirawat apanya? Badannya dan akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa mendapatkan itu. Fa innahu rubbiya ala ainillah. Karena sesungguhnya beliau dirawat dengan pantauan dari siapa ini? Dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pantauan matanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan saja beliau tinggal di keluarga yang akan menjadi apanya? Musuhnya. Tinggal di tengah-tengah keluarga siapa ini? Fir'aun. Yang luar-luar itu dibunuhi anak-anak, malah beliau justru apa ini? Selamat di dalam tengah-tengah keluarga siapa ini? Fir'aun. Ini kan menunjukkan beliau dirawat dan dijaga dengan pantauannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari dihanyutkan, nah, di dalam kota, sampai kemudian dipungut oleh keluarga Fir'aun, dan kemudian besar di tengah-tengah keluarga Fir'aun yang begitu jahatnya, itu bisa selamat dengan apanya ini? Dengan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Lammal taqatahu alu Fir'aun, tatkala dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, hamahullahu azza wa jalla min qatlihim, Allah jaga beliau dari pembunuhan mereka. Ini yang pertama, tidak dibunuh, selamat dari pembunuhan. Ma'annahum kanu yaqtuluna abna'a Bani Israil, padahal mereka tahun itu membunuhi para anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Faqadallahu ta'ala anna hadzal ladzi taqtulun nas min ajlihi sayatarabba fi akhdani ali Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya orang-orang itu dibunuhi dengan sebab dia, karena diberitahu Fir'aun ini bahwasanya akan lahir dari Bani Israil ini seorang anak laki-laki yang nanti akan menjatuhkan apanya? Kerajaannya. Malah yang menjatuhkan tumbuh dan kembang di mana? Di tengah-tengah keluarga Fir'aun. La ilaha. Dia akan dirawat di tengah-tengah keluarganya Fir'aun. Fannasu yuktaluna min ajlih. Orang-orang di luar sana dibunuhi dengan sebab siapa ini? Dengan sebab Nabi apa? Musa. Artinya apa? Dengan sebab ingin menjaga keselamatan kerajaan Fir'aun dari siapa? Nabi Musa. Yang diincar malah di mana ini? Di dalam keluarga mereka. Yang di luar malah apa? Dibunuhi. Sementara yang diincar malah justru selamat di mana ini? Di dalam. Ini semuanya yang dibunuhi untuk ngincar siapa? Nabi Musa. Ya udah dibunuhnya aja semua, orang kita nggak tahu siapa orangnya. Nah, wa huwa yatarabba aminan fi ahbanihim, dalam keadaan dia dirawat dalam keadaan aman di tengah-tengah mereka. Wanzur ila hadhil qudrah al-azimah. Perhatikanlah kemampuan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini. Orang semua di luar dibunuhi laki-lakinya, sementara yang diincar malah tumbuh dan besar di tengah-tengah keluarganya siapa? Fir'aun. Ini makna apa? Walitusna'a ala aini. Dan agar engkau dirawat dengan pantauan, dengan perhatian, dengan pengawasan dari kami. Meskipun engkau berada di tengah-tengah musuhmu, engkau tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak usah khawatir ya, Pak. Nah, selama Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita, maka tidak akan ada satupun yang bisa membahayakan dan menimpakan kemudaratan kepada kita. Ini pelajaran penting. Sehingga agar seorang dai, orang-orang yang berjalan di atas al-haq, di atas kebenaran, tidak mengkhawatirkan atas dirinya sesuatu
kecuali dari dirinya sendiri. Ketika kita yang berpaling dan menjauh dari Allah, maka saat itulah kita baru harus mengkhawatirkan keselamatan diri kita. Selama kita berusaha untuk tetap meniti jalan yang benar, maka biidznillah Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menjaga kita. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.